Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Visioner HME Cabang Bima. Sekarang kita kedatangan narasumber yaitu Wasikum PAO. Saya biasa menyapa Kang Diwan ya. Ya. Selamat datang Kang di studio kita. Jadi begini Kang, saya tertarik dengan problem yang berkaitan dengan konstitusi Kang Diwan. Jadi di HMI Cabang Bima sendiri kader-kadernya pada aspek nilai dalam konstitusi itu sendiri jarang diekspresikan. Jadi masalah seperti itu, faktor yang mempengaruhi apa kira-kira, Kang? Jadi begini, ya, kaitan dengan adik-adik yang tergabung dalam himpunan itu, karena selama ini kan yang kita lihat secara objektif bahwa adik-adik sekarang ini banyak yang lalai terhadap konstitusi itu sendiri, karena di mana pada saat kepemimpin yang dulu itu tidak menunjukkan bahwa konstitusi itu seperti apa. Nah, artinya lebih untuk diekspresikan itu terhadap tiap-tiap komisariat itu, yaitu karena ini menjadi kegiatan penting terhadap himpunan untuk bagaimana memberikan pencerahan kaitan dengan konstitusi. Ya, semisal apa yang menjadi program wajib dalam bidang ada programnya ya? Ya, ada. Program wajibnya bidang pembinaan aparatur organisasi itu adalah Rapidkom, dan Rapidkom ini adalah apa gunanya itu? Jadi begini, agenda Rapidkom ini bagaimana kita merangkul seluruh pimpinan komisariat, lalu kemudian kita memberikan pencerahan kaitan dengan konstitusi itu sendiri, karena di mana seluruh komisariat yang ada di himpunan itu banyak yang tidak tahu apa sih itu konstitusi kan itu. Iya. Jadi tujuan yang paling utama kita menerapkan itu adalah kegiatan Rapidkom, yaitu rapat pimpinan komisariat. Itu proses sosialisasi kan ya? Iya. Jadi kemudian faktanya bahwa persoalan-persoalan berkaitan dengan konstitusi ini yang lebih mendominasi, Iya. Masalah-masalah yang tidak bersesuaian dengan poin-poin konstitusi itu yang dilanggar oleh kader apa saja, Kang? Jadi begini, dalam rujukan kita kan, ya kita selalu merujuk dalam konstitusi. Jadi konstitusi himpunan kita ini adalah tidak terlepas dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kan ini. Kalau dalam anggaran rumah tangga, dalam bagian 5 pasal 7 itu tentang tentang rangkap jabatan kan ini. Oh, berarti rangkap jabatan itu sendiri banyak dilanggar ya oleh kader sendiri ya. Jadi yang saya lihat selama ini kan, teman-teman dari himpunan ini banyak sekali yang merangkap jabatan kan ini. Langkah yang pernah dilakukan oleh kepengurusan terdahulu ataupun kepengurusan sekarang itu apa kira-kira terkait dengan masalah itu kan? Jadi begini, kalau merujuk dalam kepengurusan yang dulu itu kurang menerapkan kaitan dengan konstitusi, isi daripada konstitusi ini. Jadi langkah yang kita ambil dalam kepengurusan sekarang ini, bagaimana kita menerapkan dalam isi konstitusi kaitan dengan rangkap jabatan itu sendiri. Itu supaya disosialisasikan. Ya, supaya adik-adik itu maksudnya saya ingin tanya tentang penindakannya gitu, langkah-langkah penindakan kaitan dengan ketika ada permasalahan pada aspek pelanggaran rangkap jabatan itu sendiri. Yeah. Jadi proses penindakan secara alur konstitusinya seperti apa? Apakah diberikan surat peringatan berapa kali dan lain sebagainya? Jadi begini, kalau
proses penindakan kaitan rangkap itu, yang pertama kita melakukan pembinaan. Pembinaan dulu ya. Kita harus bina dulu. Pada aspek yang mana itu pembinaannya maksudnya? Ya. Supaya begini, supaya adik-adik yang merangkap jabatan ini membutuhkan suatu pembinaan supaya mereka ini tahu isi dan alur jalannya konstitusi itu sendiri. Iya. Berarti selama ini fakta-fakta terkait dengan pelanggaran kader terhadap isi nilai konstitusi yang melarang untuk rangkap jabatan itu kurangnya sosialisasi ya, Kang, kurang ya. Sosialisasi. Kemudian pada aspek yang lain, coba mungkin ada yang bisa diuraikan kaitan dengan pelanggaran-pelanggaran lain. Anggap saja ada perilaku kader yang prostitusional atau yang pornografis atau lain sebagainya, itu pernah terjadi, dan tindakan-tindakan fakta-fakta tindakannya seperti apa yang dilakukan oleh pengurus HMI cabang Bima di bidang pembinaan aparatur organisasi itu? Ya, kalau menurut saya, semisal ada kader-kader yang melanggar atau yang melakukan suatu pornografi, itu sudah melenceng atau sudah dikena dalam konstitusi himpunan. Jadi menurut saya, semisal ada kader yang melakukan hal yang demikian, itu kita harus bukan kita membina secara khusus itu. Tapi secara kelembagaan ya? Iya, kita harus mengeluarkan surat surat SP3. Iya. Kita harus keluarkan itu. Dan nanti proses penindakannya di instansi-instansi pengambilan keputusan tertinggi di himpunan mahasiswa Islam itu sendiri ya? Iya, karena itu sudah mencederai nama himpunan kan itu. Kalaupun kita. Tapi ketika hal-hal demikian terjadi, Kang, apakah ada misalnya hak kader yang melanggar itu untuk membela diri misal? Apakah dibuatkan forumnya? Ya, kalau untuk merangkul hal yang demikian itu harus ada forum tersendiri. Oh, berarti di forum itu mereka juga berhak untuk mengajukan pertanyaan kenapa saya diberikan sanksi dan lain sebagainya. Jadi begitu. Tidak serta-merta kita itu mengeluarkan begitu saja, tidak. Dan kita ada itu prosedurnya harus, ya, kita harus menggali masalahnya bagaimana kan itu. Iya. Tapi di rentang waktu kepengurusan yang periode sekarang, jadi problem-problem yang krusial selain daripada urusan-urusan itu juga kan terjadi di periodisasi yang terdahulu kan. Kalau yang sekarang itu ada nggak hal-hal lain selain daripada itu yang juga terjadi? Kalau dalam perspektifnya saya atau dilihat secara objektif kaitan masalah-masalah seperti itu, alhamdulillah belum terjadi itu. Belum terjadi ya? Iya, belum terjadi karena memang kepengurusannya sekarang ini ya beberapa bulan itu baru saja dilantik. Tapi saya menarik ingin mempertanyakan kaitan dengan rangkap jabatan tadi. Iya. Saya lupa itu kan. Iya. Jadi memang hal-hal seperti itu terjadi pada tingkat komisariat kah, cabang kah, atau memang di mana dia terjadinya? Kalau kaitan dengan rangkap jabatan tadi itu, mulai daripada tingkat yang ke bawah dulu kita kan bahas kaitan dengan tingkat komisariat, terus komisariat menuju ke cabang, cabang menuju ke Batko, dan sampai ke pada pengurus besar. Karena di mana dalam pembacaan saya bahwa kaitan dengan rangkap jabatan ini ada sesuatu yang terjadi kan, semisal dalam apa itu? Dalam dalam komisariat, misalkan dia ini sudah masuk dalam pengurus komisariat, lalu kemudian setelah dia masuk dalam kepengurusan komisariat, ada juga namanya ke cabang, dan ini adalah hal yang paling krusial menurut saya. Penindakannya seperti apa? Ya, sebenarnya tapi itu kan tidak penting, itu kan dalam artian bahwa
Kalau ada nama juga yang tercantum di pengurus komisariat itu pada proses transisi, masa transisi sebenarnya itu terjadi. Iya. Jadi ketika RAK itu sudah berlangsung, kemudian Konversat juga sudah selesai, nama dia ada di cabang, dan di lain sisi juga nama dia juga ada di komisariat. Itu kan hanya persoalan RAK yang belum dilakukan itu kan. Itu bukan persoalan RAK atau apa kan. Maksud saya begini, semisal ada namanya dia yang tercantum di dalam surat keputusan dalam RAK, dalam komisariat ataupun di cabang, ya seharusnya menurut saya semisal ada namanya tercantum dalam komisariat lalu kemudian ada ke cabang, itu tergantung daripada pilihan daripada Enggak, maksud saya begini Kang. Iya. Jadi maksudnya bahwa jadi hal-hal seperti itu kan tidak krusial kalau dilihat kan, karena pada aspek itu sendiri. Jadi nama yang tercantum di komisariat itu kan hanya persoalan ya setelah RAK ya selesai kan itu. Ya jelaskan faktanya bahwa setiap pengurus tertinggi itu pasti juga nanti masuk ke cabang kan itu. Mungkin pada beberapa hal juga itu di aspek independensi juga apakah ada temuan-temuan? Kan itu juga menyangkut Iya. bidang aparatur organisasi kan. Iya. Jadi pada aspek itu ada terjadi enggak? Terjadi untuk sekarang maksudnya? Iya, di kepengurusan sekarang. Kalau pembacaan saya kaitan dengan apa yang dipertanyakan oleh Abang Fajrin tadi itu belum terjadi gitu. Belum terjadi kaitan dengan independensi atau apa gitu. Pelanggaran terhadap Ya. independensi ya. Belum ada itu. Terima kasih Kang telah hadir di studio podcast Visioner HMI Cabang Bima. Jadi itu ya problem-problemnya ya. Ya, seputaran Kemudian ada nggak pesan-pesan untuk kader agar hal-hal itu tidak terjadi lagi, Kang? ada. Cuman satu saja yang saya ingin memberikan pesan terhadap kader-kader supaya bagaimana tidak melanggar dalam hal konstitusi itu sendiri. Jadi menjadi pesan saya itu kader itu harus Menjiwai harus menjiwai kaitan dengan isi-isi isi atau nilai yang daripada ada dalam poin-poin konstitusi ya. diksi konstitusi itu sendiri. Terima kasih Kanda Ya, telah hadir di sini. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.